Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi sebuah pertanyaan. Bagaimana sebenarnya hukum jual beli secara kredit? Nah, jadi yang bertanya ini menceritakan bahwa ia pernah membaca sebuah tulisan, juga pernah mendengar dari seorang ustadz yang menyampaikan bahwa jual beli secara kredit itu haram. Karena jual beli secara kredit itu pasti ada kelebihan, dan kelebihannya ini dianggap setara dengan riba. Nah, baiklah para pemirsa, bahwa transaksi ekonomi yang itu tidak terjadi pada zaman Rasul, itu pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli fikih. Contoh seperti transaksi perbankan. Pada zaman Rasul tidak ada, belum ada. Itu muncul sudah pada zaman kontemporer. Maka itu pasti akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang celah dan bolehnya untuk melakukan transaksi jual beli secara kredit. Secara fikih, jual beli kredit ini disebut dengan istilah bai'ut taqsid. Jadi jual beli dengan cara berangsur. Nah, dengan cara berangsur ini ada yang berangsur dengan menetapkan waktu. Ini biasanya disebut dengan al-bai' bitsamanil ajil, atau sekalian dia juga jual beli berangsur dengan adanya uang muka. Ini biasanya disebut dengan bai'ul urban. Ini tiga bentuk ini adalah jual beli di mana pembayarannya itu dengan cara berangsur atau cicilan lah begitu. Lah, bagaimana hukumnya? Saya akan menyadur sebuah pendapat dari seorang ulama penganut mazhab Asy-Syafi'i. Dalam hal ini adalah Imam Abu Syaraf An-Nawawi di dalam kitab beliau yaitu Raudhatul Talibin. Silahkan bisa dicek di juz 3. Beliau mengatakan begini, amma law qala bi'tuka bi alfin naqdan wa bi alfaini nasiatan fayasihu al-aqdu. Nah, kurang lebih artinya seandainya ada yang mengatakan begini, saya jual barang ini kepadamu, ya, kepada Anda, ketika saya jual ya, dengan 1000 dirham kontan atau 2000 dirham dengan cara nyicil, maka akad itu sah. Artinya bahwa jual beli dengan cara mengkredit ini hukumnya sah dan boleh, tidak haram. Nah, bagaimana kalau ada yang berpendapat bahwa bukankah itu ada kelebihannya, Pak? Bukankah kelebihan itu adalah riba? Jadi begini para pemirsa sekalian, ini dalam konteks jual beli seperti ini, kelebihannya itu tidak bisa sebegitu mudah disamakan dengan riba. Kalau dengan alasan setiap kelebihan atau keuntungan dari jual beli itu dianggap riba, maka praktek perdagangan tidak pernah ada. Tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena orang menjual sesuatu itu pasti pengen mencari untung, pengen mencari kelebihan. Bahkan kalau kita mau jujur, banyak sekali orang itu menjual barang dagangannya di mana kelebihan atau keuntungannya itu bisa 2 kali lipat dari modal pokoknya kok. Nah, kita bisa cek di pasar-pasar. Orang menjual baju itu modalnya 50.000, tapi dia bisa jual 100 bahkan 150.000. Kalau kelebihan ini ya, sebegitu mudahnya disamakan dengan definisi riba, di mana riba itu definisinya adalah aziyadah, kelebihan,
maka berbahaya. Maka tidak akan lagi ada aktivitas jual beli. Padahal Rasulullah SAW itu sejak awal, sejak remaja saja, salah satu kegiatan beliau adalah berdagang. Termasuk Sayyidatuna Khadijah dan banyak sekali sahabat-sahabat yang itu di antara profesinya adalah pedagang. Nah, maka tidak bisa praktek transaksi jual beli seperti ini keuntungannya disamakan dengan riba. Dan juga dibolehkan para pemirsa memberikan pilihan harga dan tempo yang banyak, itu boleh. Contoh misalnya begini, si A itu menjual motor, harganya 20 juta. Oke, itu cash 20 juta. Nah, si A ini boleh menawarkan barang dagangannya dengan beberapa pilihan harga. Pilihan pertama, ketika dijual, dibayar dalam tempo 1 tahun atau 12 kali angsuran. Maka per bulan dia harus membayar 2 juta misalnya. Berarti kalau 12 kali adalah 24 juta. Boleh. Kemudian pilihan kedua, diansur selama 24 kali atau 2 tahun. Dan per bulan dikenakan 1.750.000 misalnya. Ini boleh. Harus 3 tahun. 3 tahun. 20 juta, 3 tahun, per bulannya itu 1.300.000 misalnya. Kemudian bertanya, apakah ini bukan terkategori jual beli dengan 2 harga, Pak? Oh, bukan. Jual beli 2 harga itu adalah ketika si A tadi menjual, ya, menawarkan ke kita, Pak, ini motor ini kalau saya jual cash harganya 20 juta, kalau diansur 12 bulan atau 12 kali, maka per bulannya adalah 2 juta. Ya, ini baru tawaran ini. Nah, akan disebut dengan 2 harga kalau motor sudah kita bawa tetapi belum ada kesepakatan harga. Itu yang tidak boleh. Jadi harus ada kesepakatan. Apakah kita mau ambil dengan cara mengansur ataukah kita akan ambil dengan cara cash. Nah, kalau kita sudah menetapkan salah satu dari 2 tawaran itu, maka itu boleh dan tidak masalah. Nah, jadi ini saja para pemirsa sekalian, dengan ini kita tidak perlu ragu lagi bagi Anda atau siapapun dari kita yang ingin melakukan transaksi jual beli dengan pembayarannya dengan cara mengkredit atau mengangsur, itu dipersilahkan. Hanya saja yang saya sarankan adalah hal-hal atau barang-barang yang akan dibeli secara kredit adalah barang-barang yang itu memang betul-betul menjadi kebutuhan dasar kita, menjadi kebutuhan pokok kita. Mungkin saja, mudah-mudahan jelas bagi kita semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.